Kita lanjutkan kembali perbincangan ini mengenai daerah-daerah mana saja yang berpotensi terendam banjir di bulan Februari ini karena ada perakiraan dari BMKG. Silakan Mas Agi, ada beberapa daerah yang katanya tidak hanya di Jakarta yang sedang begitu intensitasnya, tapi di Jawa dan Sulawesi juga. Kita lihat satu persatu. Kita lihat dulu prediksi BMKG untuk Jawa. Ya, ini tepatnya yang ini DKI Jakarta yang sebelumnya kita perbincangkan masih menengah begitu ya, ini intensitasnya. Betul. Jika kita melihat kasus-kasus banjir besar yang terjadi di Jakarta, jadi satu hal, hujan memang betul sekali terjadi cenderung di wilayah selatan dan itu yang terjadi di periode awal tahun ini ya. Banyak hujan yang cenderung terjadi di sekitar wilayah Bogor, kemudian wilayah Puncak. Dan belajar dari kasus-kasus sebelumnya, biasanya akan terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang masuk ataupun berasal dari wilayah utara Jakarta. Dan itu dalam skala yang sangat besar. Dan alhamdulillah memang hingga saat ini tidak ada ya potensi-potensi yang demikian. Begitu juga mungkin nanti sampai akhir Februari. Jadi hujan yang secara kontinus ini yang perlu kita waspadai ya. Dan jadi bisa dikatakan tidak akan banjir besar seperti beberapa tahun yang lalu karena tidak diprediksi ada hujan deras dari utara begitu ya. Dan baik, kita ya bisa dilihat dari peta itu seperti wilayah Jakarta. Nah ini sebarannya sebetulnya cukup merata ya. Sebenarnya hujan memang dengan skala ringan hingga sedang ini memang cenderung potensial sekali terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan itu diperkirakan masih cukup kontinus ini dalam beberapa hari ke depan. Sampai akhir Februari ya. Kita lihat di Jawa Tengah, dan di Jawa Tengah ini tampaknya ada beberapa daerah yang masih merah. Betul. Ini artinya potensi banjir besar itu di sana ya. Betul. Daerah mana saja ini? Seperti yang terjadi kemarin ya, hingga pagi ini kita juga turut bersimpati juga ya di kawan-kawan kita di Brebes ini juga di sana sedang ada hujan dan juga banjir di wilayah tersebut seperti yang diprediksi oleh BMKG sendiri. Nampak daerah-daerah pesisir seperti di wilayah Brebes, bagian Tegal, Semarang, Kendal ini merupakan daerah yang cukup potensial dalam level tinggi. Jadi potensi banjirnya relatif cukup tinggi. Di sana potensi hujannya juga mengikuti sehingga cukup tinggi. Nah ini saya minta komentar dulu dari Mas Halim untuk daerah pesisir. Kenapa ini menjadi kemudian daerah yang rawan untuk banjir? Itu tadi, ada dua penyebab yang kemudian menjadikan wilayah pesisir menjadi sangat rentan terhadap bencana. Tidak hanya banjir tapi juga gelombang tinggi yang kemudian mengakibatkan paceklik melaut di kalangan nelayan kecil. Tidak hanya dari peta di Jawa Tengah, peta yang dikeluarkan oleh BMKG di Jawa Tengah maupun di Jakarta, terlihat bahwa rentan resiko besar dihadapi oleh masyarakat pesisir oleh karena ancaman dari daratan berupa banjir kiriman atau banjir yang disebabkan oleh hujan lokal begitu ya, tapi juga banjir dari arah laut dalam bentuk banjir rob. Nah, dalam konteks ini kemudian menjadi penting bagi pemerintah daerah baik di DKI Jakarta, Jawa Tengah maupun daerah lainnya untuk kemudian tidak mengantisipasi secara tiba-tiba, tapi beberapa sebelumnya menggunakan perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG agar paceklik melaut yang dialami oleh nelayan ini tidak lagi terjadi. Sehingga ada, boleh jadi misalnya ada dana APBN atau APBD khusus yang digunakan untuk membantu di masa-masa ini ya, selama dampak cuaca ini terjadi. Ya, kita lihat lagi berikutnya di Sulawesi. Kita akan tampilkan ini adalah perakiraan BMKG untuk Sulawesi Selatan. Nah ini lumayan agak aman begitu, cenderung aman secara keseluruhan, tapi ada beberapa daerah yang cukup tinggi. Silakan Mas Agi. Perlu diketahui juga oleh kawan-kawan kita ya, ataupun masyarakat, Indonesia ini memiliki karakter wilayah yang sangat khas ya. Ketika kita bicara hujan di Jakarta dengan intensitas sekian menyebabkan genangan, tapi hujan dengan yang sama mungkin di wilayah Maluku ataupun wilayah lain itu tidak apa-apa gitu. Seperti halnya juga di wilayah Sulawesi Selatan, di mana wilayah yang merupakan tipikali musimnya hampir sama lah wilayah Jakarta gitu. Dan kita lihat di sana pun juga seperti digambar ya, ini merupakan beberapa daerah seperti wilayah pesisir dan juga bahkan sampai ke Sulawesi Barat itu cukup potensial terjadi banjir ataupun genangan. Dan dilihat dari sini berarti intensitas hujan di wilayah sana pun juga relatif cukup tinggi ya. Walaupun secara kategorikal ketika bicara Jawa tadi di tahun ini Januari Februari ini walaupun puncak hujan tapi dikatakan di bawah normal. Jadi sebagai pembelajaran buat kita karena musim hujan itu kan akan selalu datang Mbak ya, sepanjang tahun ke depan juga begitu seterusnya. Hanya intensitas dan juga variasinya yang cukup bervariasi ya begitu. Dan itu yang perlu kita pelajari dan kita perhatikan sehingga kita bisa turunkan gitu ke kondisi lingkungan kita seperti apa sehingga ke depan kita bisa lebih siap ya menghadapi ancaman bencana hidromet gitu. Yang kemudian juga disarankan oleh Walhi terutama kepada para Pemda nih, kalau kita lihat daerah-daerah mereka yang sudah terprediksi akan banjir. Jadi
selain ada antisipasi dalam bidang dana dan bantuan tentunya, apa yang bisa dilakukan? Ya saya kira karena sudah secara rutin BMKG mengeluarkan perakiraan cuaca, ancaman bencana begitu ya, maka yang bisa dilakukan adalah melakukan kampanye secara masif, sosialisasi secara luas begitu ya kepada masyarakat, tidak hanya di wilayah pesisir tapi juga di wilayah daratan gitu ya, untuk sadar bencana, sadar potensi, dan memiliki kemudahan untuk membaca perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Ini jadi penting. Di kalangan nelayan, kami mencoba melakukan itu meskipun butuh upaya yang sangat besar. Dan saya kira karena sudah kita ketahui Desember, Februari intensitas hujannya cukup tinggi, maka bulan-bulan sebelumnya sudah harus dipersiapkan kampanye sadar bencana sehingga kemudian antisipasinya tidak secara tiba-tiba. Jadi tidak kemudian harus dievakuasi dengan sehingga lokasi dadakan. Korban gitu ya? bencananya bisa diminimalisir sekecil mungkin. Tidak seperti hari ini, di Jakarta hanya di 2 kelurahan, jumlah korbannya cukup tinggi, mencapai 7.788 jiwa, hanya di 2 kelurahan di Jakarta Timur. Ini semestinya tidak perlu terjadi kalau kemudian pemerintah bersama-sama dengan Ada early masyarakat warning begitu ya? memberikan kampanye sadar bencana dan melakukannya secara proaktif bersama-sama. Tapi bagaimana dengan masyarakat, Mas Halim? Apa yang kemudian bisa dilakukan secara mandiri tanpa menunggu gerakan masif begitu dari pemerintah? Dari mereka yang rumahnya mungkin sudah tahunan menjadi langganan banjir. Tadi yang disampaikan oleh Mas Agi cukup menarik, membedakan wilayah timur Indonesia dengan wilayah barat Indonesia, katakanlah di Jakarta. Sekalipun intensitas hujannya sama, genangannya, boleh katakanlah banjirnya juga, ancaman banjirnya juga sama, tapi ternyata potensi bencananya cukup kecil di wilayah timur. Kenapa hal ini bisa terjadi? Faktor penyebabnya adalah peruntukan lahan yang sudah menyimpang cukup jauh, khususnya di Jakarta. Wilayah yang tadinya kawasan hijau sudah menjadi kawasan permukiman. Nah, terkait hal ini menjadi sangat strategis bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi tidak hanya mendahulukan proyek normalisasi dengan cara menggusur, tapi kemudian bagaimana mengajukan solusi-solusi rekayasa teknologi yang kemudian bisa mengurangi dampak banjir di Jakarta. Karena hujannya sudah terprediksi, musimnya pun sudah kita ketahui. Jadi sudah ada waktu atau time frame yang sudah bisa seperti yang kita sampaikan juga betul. BMKG sudah menginformasikan ke masyarakat, ke publik dan juga instansi terkait potensi hujan ini cenderung meningkat. Kita sudah bilang jauh-jauh hari, Januari, Februari ini memang puncak musim penghujan begitu. Dan seperti yang tadi digambar juga terlihat bahwasannya beberapa hari terakhir ini bahkan kita sebutkan potensi banjir cenderung meningkat gitu ya. Katakanlah genangan dan juga akibat hujan lebat ini. Dan kita mengharapkan juga masyarakat semakin memahami informasi dari kami begitu dan juga menjadi kewaspadaan bersama, artinya sewaktu-waktu bisa datang lagi potensi hujan yang cenderung lebih tinggi sehingga aksi termasuk juga dari Walhi memberikan edukasi juga ya bagi masyarakat bagaimana kita action ya dari informasi tersebut dan juga memahami betul kondisi lingkungan sekitar, karena seperti halnya ketika masa peralihan kita harus memperhatikan pohon-pohon yang sudah tinggi tumbang ya, dan juga banjir kita perhatikan juga got-got dan juga aliran air di sekitar kita. Dan lain sebagainya, betul, kita juga sudah mulai harus betul-betul action lah begitu. Kalau sekarang ini masih tanggal 17 untuk bulan Februari, diperkirakan ini sudah puncak atau masih akan tinggi lagi di akhir-akhir Februari, Mas Agi, untuk BMKG? Untuk dinamika di periode saat ini, kita bicara hari ini sebetulnya relatif menurun sebetulnya. Tapi sudah mencapai puncaknya ya beberapa hari lalu? Indonesia merupakan wilayah yang cenderung dipengaruhi banyak faktor, Mbak ya. Dan itulah kenapa perakiraan yang ideal memang 1-3 hingga 1 minggu ke depan. Dan kita lihat perkembangannya nanti bisa banyak sekali pengaruhnya. Misalnya low pressure ataupun daerah tekanan rendah, mungkin Mbak juga pernah dengar badai tropis dan lain sebagainya. Sehingga sewaktu-waktu itu muncul bisa jadi itu akan mempengaruhi tinggi lagi. Betul begitu. Dan secara general memang di tahun ini kemungkinan akan sampai April potensi hujan masih kita akan mulai beralih itu sekitaran bulan akhir Maret dan April gitu, sehingga bicara Januari, Februari memang puncak musim hujan, diperkirakan Maret pun juga demikian. Tapi perlu diingat Indonesia memang bervariasi ya di banyak faktor yang bisa kemudian merubah prediksi dari BMKG ini. Memang tetap bisa dilihat ya dan dilihat potensinya seperti beberapa waktu ke depan Sumatera yang beberapa waktu lalu sudah mulai kering, ini akan kembali meningkat potensi hujannya dan juga di sekitar wilayah Kalimantan. Jadi kita sudah mengetahui ada beberapa daerah yang potensi hujannya masih akan berlanjut cukup tinggi di Februari ini, terutama untuk daerah Jakarta. Anda bisa mengakses informasi lebih jelasnya lagi di BMKG tentunya ya Mas Agi ya, menyediakan informasi di bmkg.go.id.
Dan tentunya apa yang dikatakan oleh Mas Halim dari Walhi tadi, kewaspadaan bagi kita semua, terutama bagi mereka yang tinggal di permukiman yang bukan peruntukannya untuk permukiman padat begitu ya. Ini sudah harus kemudian ditingkatkan. Terima kasih sekali lagi Mas Halim dan juga Mas Agi sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Kita harapkan akhir Februari ini tidak ada kemudian daerah-daerah yang tidak siap untuk menghadapi potensi hujan besar. Dan harapannya tahun depan tidak kembali terulang. Tidak kembali terulang. Ya, itu catatan baik dari Walhi yang harus kemudian ditanggapi juga cepat oleh pemerintah.